Selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Umat yang terkasih, dalam kasih dan anugerah Tuhan, kita berhimpun untuk beribadah bersama pada saat ini. Dengan pikiran dan hati yang terarah kepada Tuhan, kita datang ke hadirat-Nya. Pujilah Tuhan, Sang Surya hidup kita. Sembahlah Dia, sumber hikmat sejati. Surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Firman hidupku, kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Mari kita mulai ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dunia pada masa kini memperdengarkan bermacam-macam suara yang menawarkan kebahagiaan dan kesenangan dalam hidup. Namun, apakah suara-suara tersebut sejalan dengan kehendak Allah dan dengan nilai-nilai Kristiani? Melalui tema ibadah, mengikuti suara Allah, kita diajak untuk memahami bahwa mendengarkan suara Allah di tengah dunia yang penuh suara pada masa kini adalah hal yang penting. Kita juga diajak untuk mewujud nyatakan sabda Allah yang kita dengar melalui sikap dan perbuatan yang mencontoh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh sayang, ternyata ku cuman. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus
marilah kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu untuk mengakui dosa yang kami perbuat dalam kehidupan yang kami jalani. Kami kerap tergoda oleh suara-suara dunia yang menawarkan nilai hidup yang tidak selaras dengan kehendak-Mu. Kami terlarut dalam kesenangan dan sikap egois. Kami mementingkan diri kami sendiri dan mengabaikan sikap hidup berbela rasa. Kami mengandalkan suara diri kami sendiri dan mengabaikan suara-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap hidup dalam tuntunan sabda-Mu. Ampunilah kami ya Allah, tolonglah kami supaya setia dalam mendengarkan dan mengikut suara-Mu. Biarlah teladan Kristus juga dapat kami tampakkan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kau telah menyertai kami dan mengumpulkan kami pada hari ini untuk beribadah, hadir di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati setiap kami yang akan mendengarnya, juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami, agar firman-Mu dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya mendengarkannya, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemaran. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah,
akan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin. Takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua dibacakan dari kitab 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Jadi, bila mana kamu beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 6 ayat 17 sampai dengan 26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan
Jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Ishak Abimanyu, kader GKI yang sedang menjalani Bina Kader. Pada minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Mengikuti Suara Allah. Pada saat ini, kita dengan mudah melihat media sosial. Media sosial juga menjadi bagian yang mungkin tidak dapat dipisahkan dari keseharian kita. Setiap hari begitu banyak informasi yang kita terima, yang sedikit banyak juga mempengaruhi kehidupan iman kita. Berbagai konten dapat kita akses dengan mudah. Mulai dari pendalaman Alkitab, sampai dengan debat panas mengenai agama. Banyak tokoh-tokoh agama Kristen yang berdebat mengenai agama Kristen. Ada konten yang baik, ada juga konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Tentang kekayaan misalnya. Jika ibu, bapak, saudara-saudari sekalian memperhatikan, ada sebuah film baru yang baru muncul di Netflix, namanya The Tinder Swindler. Kisah ini keluar pada awal Februari. Film ini juga cukup menggambarkan bagaimana orang menyalahgunakan kekayaannya. Tinder sendiri merupakan aplikasi untuk mencari pasangan. Jadi semacam media sosial seperti Facebook, Instagram, tetapi tujuan utamanya untuk mencari pasangan. Film ini menceritakan bagaimana Simon Leviev, tokoh laki-laki di sini, dengan memamerkan kekayaannya di media sosial, dia memperlihatkan bagaimana ia naik kapal pesiar, pesawat jet pribadi, tinggal di hotel-hotel mewah, naik mobil-mobil mahal, meyakinkan, dan akhirnya menipu begitu banyak perempuan. Ketika dia mendekati 1-2 perempuan, ketika perempuan itu sudah mulai mempercayainya, ia mulai meminjam uang dari 1 orang, 2 orang, sampai belasan orang. Nilai kerugian yang diderita para korban diperkirakan mencapai 10 juta dolar. Selain Simon, kita juga melihat contoh orang-orang yang memamerkan kekayaan mereka di tengah kondisi sulit yang dihadapi bangsa ini. Di Indonesia juga ada orang-orang seperti itu. Dengan memamerkan kekayaan-kekayaan mereka, cara cepat untuk menjadi kaya, kita diajak menjadi pengikutnya, mengikuti bisnisnya, model bisnis segala macam, agar kita bisa cepat kaya. Oleh karena itu, di tengah hingar-bingar perlombaan untuk menunjukkan siapa yang paling kaya, mari kita melihat kembali pengajaran Yesus di dalam Lukas pasal 6 ayat 17-26. Sebelum kita mendalami perikop, mari kita lihat keunikan Injil Lukas dibandingkan dengan Injil lainnya. Injil Lukas sendiri menggambarkan Yesus sebagai juru selamat yang hidup dan memperdulikan orang-orang. Keselamatan itu tidak hanya terjadi di masa depan, akan tetapi juga menyangkut kehidupan di sini dan masa kini, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan juga politik. Yesus memulihkan kehidupan manusia, membangkitkan komunitas-komunitas, dan mengutus pengikutnya, orang-orang Kristen, untuk membagikan berkat Tuhan ke antara mereka, dan juga kepada orang lain, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperhatikan, yang terbuang dan diasingkan dibawa pulang, dan pendosa diberikan pengampunan dan keselamatan.
Lukas 6 ayat 17-26 mencatat mengenai pengajaran Yesus. Kisah serupa juga dapat kita jumpai dalam Matius 5 ayat 1-12, khotbah di bukit. Ada perbedaan, ada juga persamaan di antara kedua kisah ini. Pengajaran Yesus versi Matius dihadirkan ketika pemanggilan 4 murid dan pernyataan umum Yesus mengenai pelayanannya. Pengajaran Yesus versi Lukas dihadirkan setelah pemanggilan ke-12 murid. Untuk mendapatkan pesan penting dari Lukas, kita perlu memahami perbedaan yang ada secara lebih mendalam. Perbedaan pertama adalah tempat pengajaran Yesus. Injil Lukas mencatat, Yesus mengajar pada suatu tempat yang datar. Berbeda dengan Injil Matius yang mengisahkan khotbah di bukit. Yesus berada di atas bukit. Dengan berada di tempat datar, Yesus akan bertemu dengan kerumunan yang lebih beragam. Dengan mengatakan juga bahwa banyak orang yang datang dari Yerusalem, Yudea, sampai ke daerah pantai Tirus dan Sidon, Injil Lukas mungkin ingin menunjukkan kehadiran orang-orang non-Yahudi, bukan hanya orang Yahudi. Bahkan orang-orang yang datang adalah mereka yang sakit dan berada dalam berbagai pergumulan. Kita bisa melihat pertama tempatnya. Bagaimana Yesus bertemu dengan begitu banyak orang. Perbedaan kedua adalah isi dari pengajaran Yesus. Jika Matius 5 ayat 3-12 terdiri dari 9 sabda bahagia dan tidak ada sabda celaka, maka Lukas memiliki 4 pengajaran penting yang diletakkan secara paralel yang terdiri dari sabda bahagia dan sabda celaka. Keempat pengajaran penting itu adalah kaya miskin, lapar kenyang, berduka bersukacita, ditolak diterima. Orang miskin dan orang lapar adalah orang yang miskin dan lapar secara harafiah. Orang-orang miskin adalah mereka yang memang kekurangan atau bahkan tidak memiliki hal-hal yang dibutuhkan untuk hidup mereka. Mereka yang lapar adalah mereka yang tidak memiliki makanan untuk mereka makan. Yesus hadir untuk mewartakan kabar baik bagi mereka yang miskin dan juga memberikan makan kepada mereka yang lapar. Kita juga mendengar mengenai orang kaya dalam perikop ini. Di sini disebut orang kaya celaka. Alasan celaka bagi orang kaya tidak diberikan di sini. Tetapi dapat kita lihat di bagian lain dari Injil Lukas. Pertama, orang kaya tidak mempergunakan kekayaan mereka untuk menolong orang yang membutuhkan. Kita dapat dilihat dalam pasal 16 ayat 19-31. Kedua, mereka mempergunakannya hanya untuk diri mereka sendiri. Pasal 12 ayat 21. Ketiga, mereka tidak mengakui sumber dari anugerah kekayaan itu adalah berasal dari Tuhan. Pasal 21 ayat 3-4. Mereka juga dijajah oleh kekayaannya. Pasal 18 ayat 24-25. Oleh karena itu, ucapan celaka ini berfungsi sebagai peringatan dan juga panggilan agar mereka bertobat. Mereka yang tergoda untuk menjadi sombong dalam kekayaan, kemakmuran, popularitas, dan kepemilikan. Lukas memang menampilkan banyak kritik terhadap orang kaya. Akan tetapi, ada juga tokoh-tokoh kaya seperti Zakheus, Yusuf dari Arimatea, Nikodemus, dan beberapa orang kaya dalam Kisah Para Rasul yang menunjukkan bahwa bukan kekayaan yang menyebabkan mereka celaka. Bukan karena berkat kekayaan itu. Akan tetapi yang menyebabkan mereka celaka adalah sikap manusia itu sendiri. Sikap orang terhadap kekayaannya. Yang merintangi mereka untuk berkomitmen kepada Yesus. Bukan karena kekayaan yang dimiliki, tetapi karena sikap mereka yang merintangi untuk berkomitmen kepada Yesus. Demikian juga dengan mereka yang kenyang. Kenyang itu menggambarkan situasi hidup orang kaya. Lukas juga mengisahkan tentang orang kaya yang bodoh di pasal 12 ayat 13-21, serta Lazarus dan orang kaya di pasal 16 ayat 19-31. Kedua kisah ini menggambarkan dua orang kaya yang hidup dalam kelimpahan. Mereka seakan tidak khawatir akan hidup karena hartanya banyak. Mereka lupa
bahwa Allah lebih berkuasa atas harta mereka. Orang kaya dalam kisah Lazarus digambarkan bersukaria di dalam kemewahan. Sementara ia membiarkan Lazarus kelaparan. Mereka berpegang pada kekayaan mereka dan tidak berpegang kepada Allah. Pengajaran mengenai kekayaan menjadi hal yang penting. Apalagi pembaca Injil Lukas pada masa itu terdiri dari orang kaya dan pejabat dari kerajaan. Dengan memberikan pengajaran mengenai kekayaan, penulis Injil Lukas mengharapkan agar para pembaca dapat dengan benar memanfaatkan kekayaan mereka bagi sesama yang membutuhkan. Kritik dalam Injil Lukas menunjukkan pentingnya sikap orang kaya untuk dapat mengikuti suara Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kekayaan adalah anugerah yang patut dipergunakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Suara Yesus yang kita dengar di Lukas menjadi salah satu faktor kunci pertumbuhan komunitas, khususnya komunitas dari penerima Injil Lukas. Lalu, bagaimana pesan dari Injil Lukas ini dilaksanakan oleh orang Kristen? Ketika Lukas sudah selesai ditulis, tahun 60 sampai 300-an menjadi masa-masa sulit bagi orang Kristen. Mereka mengalami persekusi dari Kekaisaran Romawi. Belum lagi di tahun 251, Kekaisaran Romawi terkena wabah penyakit. Orang Kristen menjadi tersangka karena saat itu. Karena mereka tidak mau menyembah dewa-dewi pagan, mereka menjadi tersangka. Dewa-dewi marah kalau orang Kristen tidak mau menyembah dewa-dewi. Orang-orang miskin dan sakit juga tidak diperhatikan di masa itu oleh pemerintahan Romawi. Oleh masyarakat, orang miskin dan sakit itu dianggap sebagai beban, karena mereka tidak bisa menghasilkan apapun untuk menambah nilai komunitas. Akan tetapi, persekusi yang dihadapi orang Kristen, wabah penyakit, dan norma sosial seperti itu tidak menghalangi orang Kristen, baik yang kaya maupun miskin, untuk membantu sesama. Mereka mendengarkan suara Yesus. Yang kaya memberikan harta mereka, yang miskin membagikan makanan kepada orang-orang sakit di jalanan. Mereka memberikan perawatan kepada yang sakit dan sekarat. Hal ini terus berlanjut sampai dengan abad keempat. Orang-orang Kristen dikenal sebagai orang yang rajin merawat tunarisma yang sakit dan sekarat, sampai di Alexandria dan Antioquia. Banyak gerakan kekristenan yang melanjutkan warisan ini. Henry Sigeris, seorang sejarawan medis, menuliskan bahwa kekristenan itulah yang memperkenalkan perubahan paling revolusioner dalam sikap masyarakat kepada orang-orang sakit. Orang-orang Kristen yang melihat penderitaan orang lain sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus, memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pelayanan kesehatan, dan menjadi pondasi bagi seluruh filantropis medis barat. Injil Lukas mencatat kritik dan peringatan agar para pembaca mau mengikuti suara Tuhan, terkhusus dalam penggunaan harta mereka untuk membantu sesama yang membutuhkan. Orang Kristen mula-mula menjawab tantangan pada zaman mereka. Mereka mengikuti suara Tuhan untuk membantu sesama yang membutuhkan di tengah persekusi, wabah penyakit, dan norma sosial yang berbeda. Bagaimana dengan kita sekarang? Begitu banyak konten menarik yang berfokus pada memamerkan kekayaan, berpegang atau mengandalkan kekayaan, cara-cara cepat menjadi kaya, yang mungkin memikat kita. Akan tetapi, pada ibadah ini kita diingatkan pentingnya untuk mengikuti suara Allah di dalam dunia, yang penuh dengan suara-suara lain pada masa kini. Dan juga kita diajak untuk terus berjuang, untuk melakukan suara Allah, menaatinya, mengikutinya di dalam keseharian kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk menyampaikan pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Pertama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk pimpinan kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, MPR, hingga pejabat-pejabat di pedesaan ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka agar mereka dapat memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi berkat bagi seluruh bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan GKI, mulai dari pengurus di sinode sampai juga pengurus di jemaat kami ya Tuhan. Majelis jemaat ya Tuhan, KTU, Koster, kiranya Kau berkati kami semua ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka dalam pelayanan mereka, berikan mereka kesehatan, hikmat, akal budi, agar segala sesuatu yang mereka lakukan, pelayanan mereka dapat menjadi berkat bagi seluruh anggota jemaat GKI ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk setiap anggota jemaat kami yang mungkin pada saat ini sedang terbaring lemah dalam penyakit ya Tuhan. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang merawat mereka, Kau berkati juga tenaga medis yang Kau kirimkan, juga obat-obatan yang mereka konsumsi ya Tuhan. Sehingga mereka dapat segera lekas pulih dan dapat kembali berkumpul bersekutu bersama kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi, masalah keluarga. Kiranya Kau pimpin mereka, berkati mereka, berikan jalan keluar atas segala permasalahan-persoalan yang mereka hadapi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang masih mencari pekerjaan di masa-masa ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka, Kau cukupkan mereka ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan. Mulai dari anak-anak kami yang sedang studi di universitas, SMA, SMP, SD, sampai dengan TK. Kiranya Kau berkati mereka dengan hikmat, akal budi ya Tuhan. Sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan membanggakan orang tua mereka terlebih Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah ini, agar segala sesuatu yang kami terima dalam ibadah ini dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sukacita, marilah kita membawa persembahan bagi Tuhan, sambil mengingat firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara dapat mengirimkan persembahan mingguan, bulanan, maupun persembahan syukur melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja.
dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Allah, sumber anugerah, kami datang membawa persembahan di hadapan-Mu sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikan yang Engkau berikan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami, ya Allah. Mampukanlah kami untuk melihat karya pemeliharaanmu dalam segala situasi hidup yang kami alami. Biarlah ungkapan syukur dan sukacita juga selalu terpancar melalui sikap dan perbuatan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Allah memanggil saudara dan saya untuk terlibat dalam karyanya di tengah dunia. Karena itu jangan ragu, sambutlah panggilannya, berikanlah yang terbaik kepada Dia, Tuhan dan Allah kita. Kiranya cinta kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus memampukan kita untuk menyambut panggilan Tuhan
serta berkomitmen untuk menghidupinya melalui setiap kata dan karya, kini dan selamanya. Haleluya.